Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, menjadi negara yang bebas dari penjajahan. Akan tetapi, kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena perjuangannya sangat berat dan panjang. Momen menuju dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih ada cerita dramatis yang sangat seru untuk kita ketahui. Pada bulan Agustus 1945, Indonesia masih menjadi negara jajahan Jepang. Di waktu itu juga masih berlangsung Perang Dunia Kedua. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang diserang oleh Amerika Serikat dengan menggunakan bom atom, yang berdampak pada turunnya semangat semua tentara Jepang yang ada di seluruh dunia. Keesokan harinya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI merubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI, yang diketahui oleh Insinyur Soekarno untuk segera mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk Indonesia merdeka. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dari Amerika Serikat dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang. Hasilnya Jepang menyerah pada Amerika Serikat dan sekutu. Momen ini dimanfaatkan dengan baik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang. Dengan adanya berita kekalahan Jepang, sebagai pemimpin PPKI, Soekarno dan Hatta bersama dengan Rajiman Widyodiningrat, mantan ketua BPUPKI, terbang ke Dalat, Saigon, Vietnam. Di tanggal 12 Agustus 1945, mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, mereka membahas mengenai kekuatan Jepang yang semakin melemah dan Indonesia yang ingin merdeka. Namun konteksnya pada saat itu Jepang memberikan Indonesia kemerdekaan sebagai sebuah hadiah. Sementara itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, di Indonesia, Sultan Syahrir melalui radio mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Di saat itu, rakyat Indonesia bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan dan menolak bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Kabar menyerahnya Jepang pada sekutu juga tersebar luas ke berbagai penjuru daerah di Indonesia melalui siaran radio yang juga didengar oleh tokoh-tokoh muda. Kemudian para golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur bersama Muhammad Hatta. Rapat dilakukan untuk merumuskan keputusan sekaligus menjadi dasar dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi ada beberapa perbedaan pendapat yang mendorong golongan muda untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota supaya terhindar dari pengaruh Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan di daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka diasingkan ke sana karena meminta golongan muda ini untuk bersabar dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun akhirnya datanglah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan para pemuda. Ia meminta Soekarno dan Hatta dilepaskan dengan jaminan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rombongan dari Rengas Dengklok akhirnya kembali ke Jakarta tengah malam. Setelah beristirahat sejenak atas usulan Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maida untuk bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura, menanyakan sikapnya terhadap proklamasi kemerdekaan. Tetapi sayangnya pertemuan itu tidak membuahkan kesepakatan karena Jepang sudah menyerah pada sekutu dan tidak diperbolehkan untuk mengubah kondisi politik Indonesia sampai kedatangan sekutu. Meskipun begitu, Soekarno dan Bung Hatta tetap melanjutkan untuk merumuskan naskah proklamasi. Naskah proklamasi pun dibuat. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyumbang hasil pemikiran mereka dan diketik oleh Sayuti Melih. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, naskah telah selesai dan sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya, semakin dekat juga dengan detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno yang sudah dipenuhi oleh banyak orang untuk menyaksikan. Sebelumnya, pembacaan naskah proklamasi ingin diadakan di lapangan Monas yang dulunya bernama Lapangan Ikada. Tapi Soekarno merasa tempat itu terlalu luas dan ramai sehingga bisa menimbulkan bentrokan antar rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Ketika Soekarno dan Hatta sudah hadir, akhirnya upacara pun dimulai. Bendera itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, yang mana adalah istri Bung Karno. Ketika mulai dikibarkan, semua orang yang hadir di sana secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya.